Maka pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara. Amin. Maka dengarkanlah sebagai nats pembimbing yang membimbing kita dalam ibadah akhir tahun ini, Ibrani 13 ayat 8. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Langit buana semesta patut memuji kuasa-Nya, karena berkat-Nya tak henti, limpah kasih-Nya tak terperi. Haleluya, pujilah Allah yang agung maha esa. Dalam Kristus kita kenal Allah yang hidup Bapa kekal. Jamaat silakan duduk. Jamaat Maha Tuhan, tahun 2022 sedikit lagi akan berlalu. Maukah kita secara sungguh bersimpu di kaki-Nya dan meratapi dosa-dosa kita? Tak ada yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia tahu dan Dia mengenal siapa kita. Tak satu pun insan yang sempurna di dunia. Hanya Dia Tuhan agung yang tak bercacat celah. Roma 3:23 berkata, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Karena itu dalam kesadaran tentang keberdosaan kita, mari kita mengundang Tuhan masuk dalam hati dan biarkan Dia menyelidiki kita dan menunjukkan segala dosa kita. Mari kita hening sejenak untuk mengaku dosa kita kepada Tuhan.
masuk hatiku, ya Yesus, datang sekarang, datang tinggal dalam hatiku, ya Yesus. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Ia mendidik kita supaya kita meninggalkan kefasikan dan keinginan-keinginan duniawi dan supaya kita hidup bijaksana, adil dan beribadah di dalam dunia sekarang ini dengan menantikan penggenapan pengharapan kita yang penuh bahagia dan pernyataan kemuliaan Allah yang maha besar dan juru selamat kita, Yesus Kristus, yang telah menyerahkan dirinya bagi kita untuk membebaskan kita dari segala kejahatan dan untuk menguduskan bagi dirinya suatu umat kepunyaannya sendiri yang rajin berbuat baik. Jemaat, Tuhan telah datang menyapa kita dan kemurahan-Nya telah mengisi ruang kehidupan kita. Hari berlalu, kasih-Nya tetap sama dan kebaikan-Nya tak pernah habis. Di sepanjang hidup, Ia telah sangat baik terhadap kita, dan di setiap helaan nafas kita ada cinta yang kuat dari Dia, Sang Pemilik kehidupan. Ia telah menuntun kita melewati gumul dan duka, dan Ia pun menyediakan rancangan damai sejahtera. Renungkanlah dan hayatilah kebaikan Tuhan. Jiwamu yang memberontak kiranya tersentuh oleh keajaiban kasih dan anugerah-Nya, agar kau siap menyongsong tahun 2023. Terpujilah Tuhan.
moment that I wake up until I lay my head, oh, I will sing of the goodness of God. All my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of goodness of God. I love your voice. You have led me through the fire, the darkness night. You are close like no other. I've known you as a father, I've known you as a friend, and I have lived in the goodness of God. Oh, and all my life you have been faithful, and all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of goodness of God. Cause your goodness, it's running after me. Your goodness running after, it's running after me. Oh, with my life laid down, I'm surrendered now. I give you everything. So my in the goodness of God. All my life you have been faithful. Oh, all my life you have been so good. With every breath that I am able, oh, I will sing of goodness of God. Oh, I will sing of the goodness of Saudara-saudara, perjalanan kita berkembara di tahun 2022 ini
telah tertuntun oleh setiap perkataan firman Tuhan. Jika hati kita selalu terbuka dengan tulus untuk menyambut firman-Nya, sesungguhnya langkah kita terjaga untuk tetap berada di jalan Tuhan. Sekarang ini kita akan membuka hati untuk sabda Tuhan yang lebih manis daripada madu, firman yang menyegarkan jiwa. Dan karena itu, mari kita siapkan hati kita untuk kita menghadap hadirat Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, firman-Mu kekal sampai selama-lamanya. Tak satu pun perkataan-Mu yang akan berubah. Kami sedia mendengar dan memahami isi hati-Mu, agar kami beroleh petunjuk untuk kelanjutan hidup kami. Ya Kristus Juru Selamat, kami mohon berdiamlah di hati kami dengan anugerah firman-Mu sekarang dan selalu. Jadikanlah hati kami layaknya tanah yang subur, agar firman-Mu berakar, bertumbuh, dan menghasilkan buah demi kemuliaan-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, kita akan membaca Alkitab yang terambil dari kitab Perjanjian Lama, kitab Mazmur 116 ayat 12 sampai ayat yang ke-19. Mazmur 116 ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-19. Firman Tuhan berkata demikian. Bagaimana akan kubalas kepada Tuhan segala kebajikannya kepadaku? Aku akan mengangkat piala keselamatan dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya. Berharga di mata Tuhan kematian semua orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, aku hambamu, anak dari hambamu perempuan. Engkau telah membuka ikatan-ikatanku. Aku akan mempersembahkan korban syukur kepadamu dan akan menyerukan nama Tuhan. Akan membayar nasarku kepada Tuhan di depan seluruh umatnya, di pelataran rumah Tuhan, di tengah-tengahmu, ya Yerusalem. Haleluya. Demikian pembacaan firman Tuhan. Mari kita ikuti puji-pujian sebelum khotbah. Puji-pujian sebelum khotbah diundang kepada seluruh pelayan khusus yang ada.
Ibu bapak, saudara-saudara pemuda, remaja, dan adik-adik yang berbahagia, 4 jam setengah lagi kita, bila Tuhan berkenan, akan tiba di tahun 2023. Memasuki tahun 2023 ini, Bapak Ibu Saudara-saudara, kita tidak tahu persis tantangan apa yang terbentang di depan, keberhasilan apa yang terbentang di depan, apakah keadaan kita menjadi lebih baik atau tidak baik di tahun yang baru. Kita tidak tahu sebagai manusia. Kemarin malam sampai tadi malam ketika saya mau mempersiapkan ibadah malam ini dan ibadah besok dan seterusnya, saya coba melihat dari berbagai berita yang ada di televisi, di media sosial, bagaimana sesungguhnya manusia di tahun 2022 ini akan mengakhiri tahun ini dan menyambut tahun yang baru. Dari banyak tayangan-tayangan informasi yang saya baca, ada satu hal yang saya rasa tertarik untuk, walaupun perayaan itu sangat sekuler, itu terjadi di Times Square, New York City, pusat kota New York. Orang kalau ke New York pasti dia akan ke Times Square itu. Ya. Di sana di setiap tahun, menurut yang saya baca, saya lihat dalam pemberitaan, ada acara yang disebut Good Riddance Day. Good Riddance Day, yang artinya hari buang soe. Kalau bahasa Indonesia hari buang sial. Ya. Semua mereka yang hadir di Times Square itu, New York City, banyak juga orang Indonesia yang liburan ke sana, yang ikut merayakan itu. Mereka menulis dalam satu kertas hal-hal buruk yang terjadi dalam hidupnya di tahun 2022 yang hampir lewat ini, tapi juga apa yang menjadi harapan mereka di tahun yang baru ketika Tuhan berkenankan mereka untuk tiba di tahun yang baru 2023. Dan kebanyakan yang menulis dalam kertas-kertas itu yang disorot oleh televisi, banyak yang merindukan di tahun 2023 ada kematangan finansial. Tapi juga ada yang merindukan kesehatan. Tapi juga ada yang merindukan agar kehidupan keluarganya baik-baik. Dan berbagai harapan-harapan dan berbagai kesialan-kesialan mereka tulis di situ. Ini perayaan sekuler. Nah, bagaimana dengan kita sebagai orang yang hidup bersama dengan Tuhan? Ada sebuah kalimat yang saya kira kalimat ini punya narasi yang sangat arif dan bijaksana, yang mengatakan, learn from yesterday, life for today, and hope for tomorrow. Belajar dari hari kemarin, hiduplah di hari ini, dan milikilah pengharapan di hari esok. Sangat dalam arti daripada kalimat ini.
Dan kalimat ini secara tidak disengaja, yang sebenarnya ini juga yang mau menjadi penekanan dari pembacaan kita dari Injil, dari kitab Mazmur 116 ayat 12 sampai 19. Yang oleh gereja kita mengantar kita untuk bagaimana kita akan berpisah dengan tahun 2022 ini dan menyambut tahun yang baru, tahun 2023. Kalau kita membaca dengan saksama, Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian, Mazmur 116 ini dia berisi suatu pengakuan iman pemazmur tentang Tuhan yang dia imani, Tuhan yang high protection, Tuhan sebagai pelindung, Tuhan yang setia di dalam memelihara dan menolong manusia sebagai umatnya. Pengakuan iman. Pemazmur sangat yakin terhadap keberadaan, pemeliharaan dan janji Tuhan. Karena Tuhanlah yang telah meluputkannya, Tuhanlah yang telah memberi kelepasan dari berbagai ancaman yang dihadapi oleh pemazmur seperti dalam pembacaan kita di ayat-ayat sebelumnya. Dan Tuhan pula yang memampukan jiwanya tetap tenang meskipun dia menghadapi situasi yang sangat tertindas. Dan memang tidak heran Mazmur syukur ini itu lahir dari pergolakan iman yang dijawab oleh Tuhan. Karena memang Bapak Ibu Saudara pemuda remaja anak-anak sekalian, tanpa pergolakan iman sulit seseorang untuk menyadari pertolongan Tuhan. Kita lihat ketika masa pandemi, orang semua menyebut nama Tuhan. Tapi ketika pandemi berlalu, apalagi kemarin telah diumumkan secara resmi oleh Presiden, PPKM sudah ditiadakan. Maka ini bukan tidak mungkin akan membuat kita manusia akan semakin jauh dari Tuhan. Pemazmur, teologi kedalaman pemazmur ini mau mengatakan semakin susah perjalanan iman seseorang, maka semakin pula ia dapat merasakan kedahsyatan pertolongan Tuhan. Dan itulah yang sedang kita alami di penghujung tahun 2022. Bahkan di sepanjang tahun 2022 kita dikenankan oleh Tuhan untuk beribadah, bertemu dalam pesta-pesta dengan tidak ada lagi pembatasan-pembatasan. Kalau kita membaca ungkapan syukur pemazmur di ayat 1 dan ayat 2, di sana dia katakan, aku mengasihi dan aku akan menyerukan. Ini merupakan respons pemazmur terhadap pertolongan Tuhan. Tekad mengasihi dan proklamasi itu muncul karena pertolongan Tuhan. Pertolongan itu dirasakan justru pada saat pemazmur mengalami penderitaan yang begitu dahsyat, yang tak terukurkan oleh kita manusia. Ketika pemazmur ada dalam satu kehidupan yang penuh dengan penderitaan, pertolongan Tuhan tidak terlambat. Saat pemazmur berseru, Tuhan menjawab, bahkan memulihkan pemazmur dalam ayat 9 pembacaan kita. Yang membuat pemazmur berani berseru memanggil nama Tuhan seperti dalam ayat 4, itu karena ia mengenal dengan baik siapa Tuhan yang dia imani. Dan karena itu dia tidak segan-segan untuk mendekatkan hidupnya dan merekatkan hidupnya kepada Tuhan yang dia kenal begitu baik.
Dan karena itu pembacaan kita menunjuk bagaimana seruan pemazmur ialah pernyataan tekadnya untuk membalas pertolongan Tuhan dengan proklamasi akan kebaikannya di hadapan umat Tuhan dan dengan membayarnya dengan nasar yang dia nasarkan kepada Tuhan. Ayat 14 dan ayat 18. Mungkin yang menarik bagi kita, apa isi nasar itu dan bagaimana pemazmur membayarnya? Paling kurang Bapak Ibu Saudara pemuda remaja adik-adik sekalian, ada 3 hal nasar pemazmur, dan itu menjadi resolusi iman ketika Tuhan membawa kita ke tahun 2023. Pertama, dalam Mazmur 116 ayat 13a, mengangkat piala keselamatan. Itu proklamasi yang disampaikan oleh pemazmur, yang artinya bagi kita sekarang ini terpanggil untuk mari kita menyaksikan kepada dunia melalui hidup kita bagaimana rasa hormat, bagaimana rasa kagum, bagaimana kita merasa respect kepada Dia Sang Juru Selamat melalui kegiatan kita sehari-hari. Karena lain-kali di hari-hari hidup ini orang menganggap kehidupan ini berjalan sesuai ritme yang ada. Tapi di malam ini dari pembacaan Mazmur kita diajak untuk kita bangkitkan dalam diri kita rasa hormat, rasa kagum, dan rasa respek kepada Tuhan. Tapi yang kedua terkait dengan mengangkat piala keselamatan, kepada kita diminta untuk menyaksikan kepada dunia bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Kalau secara institusi di jemaat kita di sini terlalu luas dan terlalu panjang, saya mau uraikan bagaimana Tuhan sedang bekerja bagi kita di jemaat Gemim Pinayasan GPI melalui para pendeta yang mengantar kita dalam perenungan-perenungan, dalam pengajaran-pengajaran yang begitu dalam tentang teologi yang diberikan kepada kita untuk dilakukan dalam hidup ini. Itu hal yang pertama, mengangkat piala keselamatan dalam ayat 13a pembacaan kita. Tapi yang kedua, mempersembahkan korban syukur. Kalau kita lihat dalam Roma 12 ayat 1, hidup kita adalah persembahan yang hidup. Oleh karena itu kita harus senantiasa menyadari bahwa hidup kita bukan lagi milik kita sepenuhnya, tapi hidup kita milik Tuhan dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Tapi juga persembahan yang kita berikan di rumah Tuhan. Mazmur 116 ayat 19 adalah juga bentuk persembahan atau korban syukur. Itu hal yang kedua. Tapi hal yang ketiga dalam ayat 13b, menyerukan nama Tuhan dengan memiliki kehidupan doa, pujian, dan penyembahan yang terus-menerus yang tiada henti. Ketika Natal kemarin, kita bersyukur hampir segenap jemaat Gemim Pinayasan tergugah untuk datang beribadah Natal. Dan karena itu, bukan saja dalam gereja yang tidak cukup, sampai juga yang di luar tidak cukup. Kita bersyukur. Dan semoga keinginan untuk menyembah, keinginan untuk berdoa, keinginan untuk memuliakan Tuhan itu bertumbuh dalam bimbingan penatua dan diaken, dalam bimbingan para pendeta yang ditempatkan oleh Tuhan di jemaat kita di sini. Tapi selain itu dalam menyerukan nama Tuhan, tekun melakukan persekutuan dengan orang-orang beriman.
mencintai persekutuan. Tapi selain itu juga genapilah nasarmu bagi Tuhan dan sesama, karena nasar adalah janji suci yang harus ditepati. Dan ini harus menjadi pengingat bagi kita sebagai pengantar jemaat. Ada nasar kita, ada janji kita kepada Tuhan. Genapilah nasar itu. Karena nasar itu harus ditepati. Seperti pemazmur dalam pembacaan kita. Tapi selain itu mengejawantakan tekad berupa niat suci di pelataran rumah Tuhan dalam kiprah hidup sehari-hari demi kebaikan sesama dan demi kemuliaan namanya. Lakukanlah yang baik ketika Tuhan kenankan kita dapat tiba di tahun 2023. Dengan semangat dan pengharapan yang penuh, marilah kita menyambut tahun yang baru yang tinggal 4 jam lagi dengan meyakini bahwa Tuhan yang penuh kasih setia akan senantiasa menolong kita sebagaimana itu telah Dia nyatakan kepada pemazmur di masa beribu-ribu tahun yang lalu dan bagi kita dalam kekinian waktu. Tuhan yang penuh kasih setia akan senantiasa menuntun dan memimpin kita kepada jalan keselamatan di tahun 2023 yang tidak lama lagi akan Tuhan pimpin kita masuk ke dalamnya. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Jemaat yang dikasihi dan diberkati Tuhan, kita akan memberikan persembahan. Pemberian Tuhan sungguh tak terkira dan tak terkatakan. Di setiap helaan nafas kita, sesungguhnya ada anugerah dari Dia, Tuhan yang penuh kasih. Marilah memberi persembahan sebagai tanda syukur kita atas segala berkat-Nya, sambil kita menyanyikan NNBT nomor 13, Ya Allah Bapa, Ya Yesus Tuhan. Ya Allah Bapa, Ya Yesus Tuhan, Ya Roh Kudus, aku bersyukur, aku memuji, menyembah-Mu. Oh, berikanlah urapan Roh-Mu kepadaku, agar aku layak di hadirat-Mu. Di relung hatiku yang hancur, buat mesbah korban syukurku. Ku serahkan Tuhanku. Engkau bertata di atas pujian umat yang kudus.
aku memuji di altar-Mu. Oh, curahkanlah urapan Roh-Mu di hidupku, agar aku suci di hadapan-Mu. Senandung dalam kidung syukur, ku puji sembah Engkau Allahku. Inilah Tuhan dambaan-Ku, terimalah seluruh hidupku. Ya Allah Bapa, ya Yesus Tuhan, ya Roh Kudus, aku bersyukur, aku memuji, menyembah-Mu. Oh, berikanlah urapan Roh-Mu kepadaku, agar aku layak di hadirat-Mu. Di relung hatiku yang hancur, ku buat mesbah korban syukurku. Ku serahkan persembahanku, berkenanlah Kau ya Tuhanku. Jemaat yang kekasih dan diberkati Tuhan, kita akan mendoakan persembahan kita. Jemaat diundang berdiri. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Tuhan
Allah yang Maha Besar, yang mengasihi kami umat manusia dalam segala tingkah laku kami. Di malam hari ini Bapa, tanggal 31 Desember 2022, Engkau masih memberikan kami kesempatan dan waktu untuk bersekutu, memuji dan membesarkan nama-Mu dalam ibadah akhir tahun. Terima kasih Bapa atas waktu yang Kau berikan bagi kami. Kami boleh mengakhiri tahun 2022 dengan mengucap syukur, beribadah, menghadap hadirat-Mu yang suci dan kudus. Kami boleh menerima berita firman Tuhan. Kami yakin, kami percaya boleh menguatkan kami, memotivasi kami untuk menghadapi hari-hari yang baru di tahun 2023. Pada ibadah ini juga Tuhan, kami boleh memberikan persembahan sebagai ungkapan syukur atas berkat-berkat yang telah Engkau berikan bagi kami. Kami berdoa Tuhan, Kau memberkati persembahan kami ini, agar supaya dapat dipakai guna hormat kemuliaan nama-Mu saja. Ajar kami terus Tuhan untuk selalu tahu dan mau untuk memberikan persembahan, karena kami yakin, kami percaya sebelum kami memberikan, Engkau telah lebih dahulu memberkati kami. Hamba-Mu yang Engkau utus untuk menjadi pengelola keuangan, berikan hikmat dari sorga untuk dapat mengelola persembahan ini seturut dengan kehendak-Mu Bapa. Kami mau sambut berkat-Mu ini Tuhan. Di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami telah berdoa. Amin. Silakan duduk. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatan-Mu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Jemaat Tuhan, di ibadah akhir tahun ini, mari kita bersama-sama merenungkan segala apa yang Tuhan telah berikan kepada kita dan segala apa yang Tuhan telah ambil kepada kita. Ayub berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Marilah kita menghayati bersama apa yang telah Tuhan beri kepada kita dan apa yang telah Tuhan ambil dari kita. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi makanan dan Tuhan memberi minuman kepada kita. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi salam pengampunan dosa dan berkat kepada kita. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan memberi firman-Nya dan perjamuan kudus. 62 anak dan 3 orang dewasa dibaptis. 55 orang sidi baru dan 13 pasang diteguhkan dan diberkati menjadi keluarga baru. Hormati namanya serta kenangkan mujizat yang sudah dibuatnya. Hendaklah terus syukurmu kau nyatakan di jalan hidupmu seluruhnya.
Tuhan tidak hanya memberi, tapi juga mengambil. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan seringkali mengambil semangat kehidupan karena dosa kita terhadap Dia dan terhadap sesama manusia sampai kita bertobat. Pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan mengambil uang dan tenaga kita untuk membangun jemaat-Nya. Dan pada tahun yang hampir lewat ini, Tuhan mengambil kehidupan 16 orang anggota jemaat. Saudara Herson Lamadi mencapai usia 63 tahun. Lalu pada tanggal 10 Februari, ia mati dan dikuburkan. Jerry Rantung 47 tahun, tanggal 13 Maret. Roslyn M. Palit 71 tahun, 26 Maret. Junaidi Sakarias 33 tahun, 14 April. Greseli Iris Raina Latisa Kalalo yang baru lahir. Carla Veronica Repi 36 tahun, 26 Januari. Hero Vincentius Adam 25 tahun, 28 Januari. Sylvia Nini Palupesi 86 tahun, tanggal 9 Juli. Winansi Thomas 63 tahun, tanggal 26 Agustus. Sony Jeffrey Stanley Untu 47 tahun, tanggal 3 September. Engelbert Lincewas 68 tahun, tanggal 26 September. Maximilian Peter Willem 64 tahun, tanggal 10 September. Amelia Rorim Pandey 77 tahun, tanggal 29 September. Leni Ineke Sanger 78 tahun, tanggal 17 Oktober. Berce Parera 87 tahun, tanggal 23 Oktober. Virangel Soprani Gisel Wati 13 tahun, tanggal 8 Desember. Saudara-saudara, mereka inilah yang telah mendahului kita di perjalanan ke rumah Bapa. Terpujilah Tuhan. Saya undang kita berdiri dan mari kita lakukan Kidung Jemaat 110 ayatnya yang ketiga. Pujilah Tuhan yang bijak mengubah tubuhmu dalam kasih-Nya seluruh hidupmu tertuntun. Hatimu berulang kali engkau oleh sayapnya terlindung. Jemaat, silakan duduk dan mari kita berdoa syukur. Ya Tuhan, puji syukur kami sampaikan padamu atas kasih dan karunia-Mu
yang selalu bersama dengan kami sepanjang hidup kami. Tidak lama lagi kami akan segera meninggalkan tahun 2022 ini. Tetapi kami percaya kasih setiamu tidak akan meninggalkan kami. Ya Bapa, janganlah kiranya Engkau pernah bosan untuk mendengar permohonan kami, sebagaimana kami tak pernah lelah dan tidak putus-putusnya meminta tolong kepadamu, sebagaimanapun itu yang menjadi perenungan kami di malam akhir tahun ini dari kitab Mazmur yang menjadi pembacaan kami di malam ini. Tuhan, terima kasih atas berkat dan perlindungan-Mu di sepanjang tahun 2022 yang hampir lewat ini. Sehingga sebentar, bila Tuhan berkenan bagi kami masing-masing, kami akan Engkau hantar memasuki tahun anugerah-Mu bagi kami, tahun 2023. Tuhan, sekiranya Engkau kenankan kami menjadi bagian tahun yang baru, maka tolonglah kami, berkatilah kami setiap waktu di tahun 2023, sebagaimana itu yang telah kami alami, yang telah kami rasakan di tahun 2022 ini yang hampir lewat. Tuhan, sebagai manusia, banyak pula rencana yang sudah kami buat di tahun yang baru nanti. Kami percaya bahwa dengan campur tangan-Mu semuanya dapat terwujud. Ya Tuhan, ampunilah kesalahan dan dosa kami. Tolong jagalah orang tua kami dimanapun mereka berada. Demikian pun dengan saudara kerabat serta teman-teman kami, anak-anak kami, putra-putri kami, dan jauhkanlah mereka dari segala mara bahaya dan sakit penyakit. Tuhan, di tahun 2023, niatan kami sebagai jemaat Gemim Pinasan Geria Paniki Indah kiranya kami dapat merampungkan sebagian kerja pembangunan gedung gereja Gemim Pinasan Yosua Geria Paniki Indah yang targetnya, kendati gedung gereja ini baru tertutup dengan atap, tapi pada bulan Juni nanti kami sudah akan gunakan itu sebagai tempat ibadah bagi kami untuk menjangkau mereka yang ada di sekitar gedung gereja ini.
Inilah yang menjadi nasar kami, dan kami sungguh yakin Tuhan akan memakai semua kami sebagai jemaat yang ada di kolom 1 sampai di kolom 39 untuk bersama-sama kami bergotong royong melaksanakan amanat Tuhan bagi kami sebagai jemaat yang ada di masa ini yang Tuhan pakai untuk pembangunan gedung gereja. Tapi juga ya Tuhan, program yang cukup penting di tahun 2023 nanti, kami kembali akan menata kolom-kolom yang ada di Jemaat Gemim Pinesan GPI ini, yang telah melampaui aturan-aturan yang mengikat kami sebagai jemaat Gemim tentang jumlah anggota keluarga di setiap kolom yang ada. Berikanlah kami Tuhan kearifan untuk semua itu, sehingga panggilan penataan ini dapat terlaksana seturut dengan kehendak Tuhan sebagaimana yang telah diatur oleh Tata Gereja Gemim tahun 2017. Selain program-program rutin kami, kiranya juga semua diberkati oleh Tuhan. Tuhan, di penghujung tahun 2022 ini, permohonan kami kepadamu, tolonglah, berkatilah keluarga-keluarga kami. Dijauhkan kiranya dari berbagai hal yang akan mengganggu kehidupan bersama kami sebagai suami dan istri. Tuhan, tolong berkatilah pekerjaan kami yang daripadanya kami memperoleh berkat untuk hidup dan kehidupan kami. Berkatilah sekolah dari anak-anak kami. Berkatilah negara kami. Memberikan hikmat kepada para pemimpin pemerintahan kami dalam menunaikan tanggung jawab di bidang kemasyarakatan, pemerintahan dan pembangunan. Dan secara khusus kami di Jemaat Gemim Pinesan GPI, kami sungguh bersyukur Tuhan telah menjawab doa dan harapan kami, walaupun itu belum sepenuhnya terjadi di perumahan di mana kami hidup dan berada, Geria Paniki Indah, di mana Jalan Boulevard Raya ini telah selesai diaspal dengan hot mix, dan kami berdoa kepada Tuhan untuk kiranya di tahun-tahun ke depan semua jalan-jalan yang ada di kompleks perumahan kami ini akan dilakukan perbaikan-perbaikan dan pengaspalan baik oleh pemerintah Kota Manado maupun oleh pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Sehingga dengan demikian keadaan lingkungan kami akan semakin baik, kelancaran lalu lintas itu akan dapat kami alami dengan baik, dari satu jalan ke jalan yang lain, terhubung dengan
jalan yang baik. Tuhan, masih banyak lagi harapan-harapan kami di tahun 2023 nanti. Tapi itu kami percaya Tuhan telah mengetahuinya. Inilah doa, syukur dan permohonan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bawa, kami persembahkan doa kami ini. Amin. Mari kita ikuti warta jemaat. Shalom, damai di hati, terpuji nama Tuhan, Dia yang telah menganugerahkan bagi kita semua hari yang penuh dengan syukur ini, hari yang terakhir di tahun yang akan kita tinggalkan, dan kita boleh beribadah di tempat ini, dan sangat diberkati oleh Tuhan lewat kebenaran firman yang sudah kita dengarkan pada saat ini. Dan saat ini kita akan mendengarkan warta jemaat dalam ibadah akhir tahun hari Sabtu tanggal 31 Desember tahun 2022. Yang pertama adalah ucapan terima kasih kepada Kadin kita malam hari ini, Bapak Pendeta Roy Lengkong, Sarjana Teologi, yang telah memberkati kita semua dan telah mendoakan kita. Biarlah segala sesuatu yang telah dikerjakan dan dilakukan akan terus diberkati oleh Tuhan, oleh hamba Bapak Pendeta Roy Lengkong bersama dengan keluarga, diberikan selalu kesehatan dan keberhasilan di dalam kehidupan, dalam tugas dan pelayanan. Diucapkan terima kasih juga kepada kita semua yang hadir dan mengambil bagian dalam ibadah pada malam hari ini, yang juga telah memberikan sampul syukur. Kiranya Tuhan selalu memberkati kehidupan kita, memberkati kehidupan pribadi, dan memberkati kehidupan keluarga kita masing-masing. Disampaikan terima kasih juga kepada yang telah mengambil bagian di dalam ibadah malam hari ini. Puji-pujian dari seluruh pelayan khusus yang ada. Terima kasih juga kepada Prokantor, Bapak Dwight Nendisa, pemain keyboard, Bapak Herianto, pengatur LED, Pemudi Sinta Rangian, pengatur Saumen, Pemuda Kevin Balobahani, dan kepada semua pelayan khusus yang telah menyambut jemaat dan melayani jemaat di dalam memberikan persembahan. Dan terima kasih juga kepada petugas pelayan khusus yang bertugas malam hari ini, Doa Kadim Penatua Bobby Pogalat, Baca Alkitab Penatua Minggus Diamanti, doa persembahan Diaken Keral Rundengan, dan kepada semua pelayan khusus yang telah mengambil bagian dalam ibadah malam hari ini. Informasi tambahan untuk kita ketahui bersama, kehadiran kita malam hari ini, laki-laki berjumlah 249, perempuan 358, total kehadiran kita malam hari ini 607 jemaat yang ada. Dan untuk diketahui bagi jemaat semua bahwa ibadah tahun baru pertama 1 Januari 2023 akan dilaksanakan pada jam 9 pagi, dan ibadah tahun baru yang kedua 2 Januari 2023 pada jam 9 pagi. Demikian warta jemaat pada malam hari ini, kiranya menjadi perhatian bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati kita. Selamat menyambut tahun baru, tahun rahmat Tuhan. Semoga orang semua diberikan kesehatan dan umur panjang. Damai di hati. Shalom.
Jemaat, mari kita berdiri. Kita akan menutup ibadah ini dengan melakukan Tuhan Kau Gembala Baik. Tuhan Kau Gembala yang baik, tuntun kami domba-domba-Mu. Berilah rahmat-Mu dan hikmat-Mu Tuhan, hidup dalam pengorbanan-Mu. Di gembala hidup ini menepati janji setia-Mu, menaburkan dan menebarkan yang baik dalam keagungan kasih-Mu. Bimbinglah kami turut firman-Mu, tabah dan setia selamanya. Ajarlah kami tentang kasih-Mu, rendah hati melayani sesama. Susah dan sedih akan ditanggung selalu dengan Tuhan selamanya. Karena di dalam pengorbanan-Mu ada damai sejahtera. Tolonglah kami yang rindu kebenaran-Mu, dengan hikmat pengorbanan-Mu membalut dunia. Tuhan, tolonglah kami domba-Mu. Jemaat Maha Tuhan, pandanglah hari esok dengan segala harapan dan terimalah berkat-Nya. Kiranya Tuhan memberkati engkau berlimpah-limpah dan memperluas daerah-Mu, dan kiranya tangan Tuhan menyertai engkau dan melindungi engkau daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa engkau sekarang ini sampai selama-lamanya. Thank you.